Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali subbab yang ke-6 dari kitab Salatul Mu'min pada bab al-adhan wal iqamah. Kata penulis, sadisan syurutul muadzini wal adhan. Untuk mempersingkat waktu, kita cukupkan dengan mendengar pembacaan Indonesianya. Poin F, syarat-syarat muadzin dan adhan. Adhan memiliki beberapa syarat yang berkaitan erat dengannya dan juga beberapa syarat berkenaan dengan muadzin sebagai berikut. Pertama, adzan itu harus dikumandangkan secara tertib, yaitu dimulai dengan takbir, lalu tasyahud, kemudian hayya 'alah atau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dilanjutkan dengan takbir dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Jika adzan dan iqamah itu diputar balikkan, hal itu tidak diperbolehkan, karena adzan merupakan ibadah yang telah ditetapkan dengan urutan yang tertib, sehingga harus dikumandangkan sama seperti yang ditetapkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka ia ditolak. Sebelum saya lanjut, kalau saya pakai masker jelas enggak? Hah? Apakah suara jelas? Ada yang enggak? Ini sudah. Ngalah. Adzan itu syaratnya yang pertama adalah harus tertib, yaitu berurutan. Jadi tidak boleh dibongkar-bongkar atau ditukar-tukar. Pertama dimulai dengan takbir, setelah itu dua syahadat, setelah itu hayya 'alah. Hayya 'alah itu artinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sama seperti takbir, takbir itu Allahu Akbar. Tahlil, tahlil itu la ilaha illallah. Kemudian tasyahud itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa lagi? Tarji'. Tarji' apa? Kalau tarji' itu apa? Kok tarji'? Istirja'. Kalau istirja' apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hayya 'alah itu adalah dua hayya 'alah, yaitu as-salah dan al-falah. Selanjutnya takbir, lalu ditutup dengan la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Dua. Kedua, harus dikumandangkan secara berurutan. Sebagian kalimat tidak boleh terpisahkan dari yang lainnya dalam waktu yang cukup lama. Adapun jika seorang muadzin mengalami bersin, dia tetap bersandar pada yang sebelumnya, karena dia memisahkannya bukan atas dasar keinginannya. Menyandarkan pada yang sebelumnya itu maksudnya melanjutkannya. Kalau ada muadzin sedang azan, tiba-tiba bersin di tengah-tengah, maka lanjutkan saja. Itu yang dimaksud dengan fa innahu yabni ala ma sabaq, maka dia membangun berdasarkan yang sebelumnya, maksudnya adalah lanjutkan saja. Selanjutnya, ketiga, adzan itu dikumandangkan setelah masuk waktu salat. Afwan. Kalau pemisahnya hanya kayak bersin itu enggak apa-apa. Tapi kalau pemisahnya misalnya makan atau pergi ke WC, ya, maka ini pemisah yang panjang. Misalnya dia azan baru tasyahud, kemudian pergi ke WC karena kebelet, ya, maka nanti kalau kembali itu diulang dari awal, ya. Itulah juga kenapa dalam pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa disyariatkan bagi seorang yang menjadi muadzin untuk berazan dalam keadaan sudah suci. Ya, salah satunya adalah supaya dia mempersiapkan dirinya.
yaitu berwudu terlebih dahulu. Dan biasanya kalau berwudu kan, kalau kita rasa sudah mau kebelet kan pasti kita ke WC dulu. Jadi sudah persiapan begitu. Ketiga, adzan itu dikumandangkan setelah masuk waktu salat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW berikut ini. Jika waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian. Adapun adzan sebelum fajar bukan dimaksudkan untuk salat subuh, melainkan hanya untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang melakukan qiyamul lail untuk beristirahat. Syarat yang ketiga dari azan, sudah harus masuk waktu. Tidak boleh azan sebelum masuknya waktu. Kecuali untuk azan pertama di subuh hari. Karena azan yang pertama itu bukan azan untuk sholat subuh, melainkan azan dalam rangka membangunkan orang yang tidur dan mempersilahkan yang sedang qiyamul lail untuk beristirahat. Keempat, dalam mengumandangkan adzan tidak diperbolehkan terjadi lahan atau kesalahan penyebutan huruf atau panjang pendek yang dapat mengubah atau menghilangkan makna, yaitu pengucapan yang menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab. Seandainya dia mengucapkan Allahu Akbar dengan memanjangkan bar, yang demikian itu tidak dapat dibenarkan, yang jelas mengubah pengertian. Dan ini disebut dengan malhun atau yang salah. Adapun yang disebut dengan mulahan atau dilakukan, maka hanya dimakruhkan. Ya. Di antara syarat azan adalah tidak boleh membaca dengan bacaan yang bisa mengubah makna. Yang paling banyak dilakukan oleh muadzin, terutama muadzin yang kurang belajar, adalah memanjangkan ba. Seperti perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah yang mengubah arti. Bahkan ini salah fatal. Nah, tapi kan karena mungkin kebiasaan, jadi banyak yang tidak sadar. Akbar itu artinya gentong. Gentong atau gendang atau tandon atau yang semacam itu. Jadi nanti Allah gentong. Gitu. Nah, tapi banyak yang tidak paham. Dan kita kalau mendengar muazin yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya. Contoh kita satu kampung, di kampung itu para takmir masjidnya itu kaum tua. Yaitu kai-kai yang memang merasa membangun masjid, kemudian jadi imam, bacaannya amburadul, muazzinnya juga sama aja. Kita datang ke situ sebagai kaum muda. Ya. Kita sebagai kaum muda jangan diam saja. Tapi jangan juga diserobot. Jangan diambil tempatnya, tapi disurati. Kalau berani diberitahu. Kalau itu kai kita sendiri kasih tahu. Kai salah kai. Kai itu bilang begini kai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah kai. Kalau barnya panjang itu artinya gentong. Jadinya Allah gentong. Jadi begitu. Yang benar itu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kai. Nah, adapun imam ini yang paling fatal lagi. Karena keabsahannya dia itu berpengaruh kepada keabsahan makmum. Maka kalau ada yang kita simak bacaannya adalah bacaan yang rusak, maka itu harus diberitahu. Apakah diberitahu secara langsung ataukah disurati. Jangan lupa beritahukan yang mana yang salah. Setelah itu beritahukan apa efek dari kesalahannya. Nah, jangan cuma sekedar pindah masjid. Sebagian dari kita yang muda-muda biasanya, yang sudah belajar, merasa bahwa imam masjidnya ini bacaannya rusak, mengubah arti, dan bahkan kita meyakini sholat di belakangnya tidak sah, itu cuma sekedar pindah masjid. Harusnya diberitahu mereka tadi dengan cara disurati. Nah,
Selanjutnya yang kelima. Kelima, mengumandangkan azan dengan suara keras. Jika seorang muadzin merendahkan suaranya sehingga tidak dapat didengar kecuali oleh dirinya sendiri, apa yang menjadi tujuan syariat menjadi tidak tercapai. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Yang demikian itu mengisyaratkan dikeraskannya suara agar orang-orang dapat mendengar, sehingga dengan pendengaran itu tercapailah tujuan yang dimaksud, yaitu pemberitahuan. Ya, antum bisa, itu ada bahasa Arabnya ditulis. Yang tadi, hendaklah kalian berazan untuk kalian, itu ada Arabnya. Nah, antum kasih tanda pada kata kum. Fal yu'adzin lakum ahadukum. Kalau di Indonesianya artinya kalian. Saya jelaskan. Syarat yang kelima katanya adalah mengangkat suara atau mengeraskannya. Kalau ada muazin yang suaranya pelan dan tidak bisa terdengar kecuali oleh dirinya sendiri, maka ini tidak sesuai dengan tujuan azan. Dan dalilnya adalah falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang dari kalian berazan untuk kalian. Kata kalian itu menunjukkan bahwa didengar oleh yang lain. Kalau tidak perlu kedengaran, misalnya anggaplah azannya di dalam situ. Ya, azannya di dalam ruangan imam sendirian, tidak pakai mic. Berarti nggak perlu kata lakum ahadukum, nggak perlu kum berarti. Ya, itu yang dimaksud. Sehingga saya tadi mengatakan diberi tanda, di highlight ya, atau di garis bawahi kata-kata ahadukum lakum. Artinya kalian. Maksudnya adalah salah seorang dari kalian mengumandangkan dan sisanya mendengarnya. Maka tidak boleh memilih muadzin yang suaranya tidak kedengaran. Nah, ini paling banyak dilakukan biasanya di mushola kantor. Karena mushola kantor itu dianggap ruangan kecil, tidak butuh mikrofon, tidak ada toaknya, dan kantornya juga tidak mau kasih. Lalu sebagian dari karyawan di kantor tersebut mau salat berjamaah, salah satunya azan, tapi azannya tidak kedengaran. Saya pernah cerita waktu saya PNS, bila ada kebutuhan terpaksa sholat di musola kantor, saya buka pintunya. Saya azan agak di dekat pintu. Jadi saya buka biar terdengar sekantor. Itu tujuannya panggil orang sholat. Nah, kalau kita azan sendiri, kedengaran sama suara sendiri, ditutup pula pintunya, itu namanya bukan ajakan, bukan pengumuman. Nah, selanjutnya. Kecuali azan yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah hadir dikumandangkan sesuai kebutuhan. Tetapi jika suaranya ditinggikan, yang demikian itu lebih baik. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Yang artinya, oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu atau di kampung halamanmu, lalu engkau hendak mengumandangkan azan untuk salat, maka keraskanlah suara azanmu. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara muadzin, baik jin maupun manusia atau sesuatu, melainkan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Nah, saya kira jelas. Sekarang yang ke-6. Hendaklah azan dikumandangkan sesuai dengan apa yang ditetapkan sunnah, tanpa memberikan tambahan atau melakukan pengurangan. Coba ulang. Hendaklah azan dikumandangkan sesuai dengan yang ditetapkan sunnah. Oh, kurang di situ, sesuai dengan jumlah. Sesuai dengan jumlah atau bilangan. Ada kata yang kurang di situ ya. Coba diulang. Keenam, hendaklah azan dikumandangkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sunnah, tanpa memberikan tambahan atau melakukan pengurangan.
Jumlah garis miring bilangan. Bilangan. Jumlah sama bilangan itu bisa jadi sama artinya, bisa jadi berbeda. Nah, coba diulang. Yang keenam. Hendaklah adzan dikumandangkan sesuai dengan jumlah atau bilangan yang ditetapkan sunnah, tanpa memberikan tambahan atau melakukan pengurangan. Nah, terus? Hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW berikut ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka ia ditolak. 7. Ketujuh, adzan harus dikumandangkan oleh satu orang saja dan tidak boleh dilakukan oleh dua orang. Artinya, jika seseorang mengumandangkan sebagian kalimat adzan lalu orang lain menyempurnakannya, adzan itu tidak sah. Ya, misalnya ada muazzin setelah syahadat, kemudian dia kebelet, tiba-tiba ingin buang air. Lalu dia bilang sama temannya, tolong lanjutkan. Maka ini tidak sah azannya. Yang benar adalah diulang dari awal. Begitu. Tadi yang nomor 6 bisa dipahami. Sesuai dengan jumlah bilangan, ya berarti kalau yang kemarin kita katakan pakai hadis Abdullah bin Zaid, jumlahnya berapa kalimat azan itu? 15, maka ya 15. Jangan ditambah lebih dari itu. Kecuali pakai hadis Abu Mahdzurah yang pada minggu lalu saya bilang sebaiknya jangan diterapkan kecuali dengan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu biar tidak disalahpahami. Sekarang yang ke-8. Ke-8, adzan itu harus diniati oleh muadzin. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan itu tergantung niat. 9. Ke-9, orang yang mengumandangkan adzan harus seorang muslim. Oleh karena itu, jika seorang kafir mengumandangkan adzan, adzan itu tidak sah karena dia bukan termasuk dari kalangan ahli ibadah. Ya, 10. Ke-10, seorang muadzin harus mumayyiz, yaitu orang yang sudah berumur 7 tahun sampai usia baligh, yakni seseorang yang sudah dapat memahami ucapan dan bisa memberikan jawaban, dan jika diminta melakukan sesuatu dia bisa memenuhinya. Nah, tapi ya wallahu alam, yang saya pahami mumayyiz itu adalah bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang bahaya dan yang aman. Dan kadang-kadang anak umur 6 tahun pun di zaman sekarang sudah mengerti hal itu. Bahkan di zaman Nabi SAW ada anak kecil namanya Amr bin Salamah, itu sudah jadi imam di kaumnya meskipun usianya baru 6 tahun. Ya. Apalagi jadi muadzin. Maka insya Allah tidak dipersyaratkan harus 7 tahun. Melainkan yang penting mumayyiz. Dan dia menghafal kalimat-kalimat azan. Nah. Ke-11. Ke-11, seorang muadzin juga harus berakal atau sehat. Dengan demikian, azan itu tidak boleh dikumandangkan oleh orang yang tidak waras atau sehat. Apa ulang? Seorang muadzin juga harus berakal sehat. Oh. Saya dengarnya berakal atau sehat. Hah? Oh iya, berakal sehat. Oke. Terus? Tidak boleh seorang muazzin itu orang gila atau yang tidak waras. Khawatirnya nanti tengah-tengah dia nyanyi. Ya. Ke-12. 12. Seorang muadzin harus laki-laki. Nah ini yang sangat penting. Kalau perlu di stabiloi. Ya. Muadzin itu laki-laki. Dan ini nanti juga menjawab pertanyaan, apakah perempuan itu azan kalau mereka sholat jamaah di rumah sesama perempuan? Dan perlukah iqamat? Ya, jawabannya di nomor 12 ini. Silakan.
Oleh karena itu adzan seorang wanita tidak dapat diterima. Hal itu didasarkan pada ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. kaum wanita tidak ada kewajiban mengumandangkan adzan dan iqamah. Dengan demikian, seorang wanita tidak boleh menjadi muadzin. Selain itu, di dalam adzan disyariatkan untuk meninggikan suara, sedangkan wanita tidak boleh meninggikan suara. Ini salah satu alasan paling logis kalimat yang terakhir itu. Azan itu kan raf'us saut, mengangkat suara. Sementara perempuan itu pada dasarnya tidak mengangkat suara. Nah, bagaimana bisa bertentangan? Ya, kalau kita laksanakan jadinya bertentangan. Maksud saya, kalau seorang perempuan azan mengangkat suara, maka bertentangan antara syariat yang menyuruh wanita itu merendahkan suara. Begitu. Ini termasuk di antara alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa wanita itu tidak azan dan tidak iqamat. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk wanita iqamat saja. Ya. Ke-13. 13. Seorang muadzin juga harus adil atau saleh, meski hanya pada lahiriahnya saja. Sebab adzan merupakan ibadah dan lebih baik daripada iqamah. Selain itu, Nabi SAW menyebut para muadzin sebagai orang-orang terpercaya, sedangkan orang fasik tidak dapat dipercaya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Amna'un nasi ala salatihim wa suhurihim al-muadzinun. Orang-orang kepercayaan kaum muslimin untuk salat dan sahur, mereka adalah para muadzin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mengenai dibolehkannya adzan orang fasik terdapat dua riwayat, tetapi yang lebih kuat adalah yang tidak membolehkannya, karena hal itu jelas bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Adapun mengenai pengangkatan seorang fasik sebagai muadzin telah menjadi suatu ketetapan untuk tidak membolehkannya. Adapun yang tidak diketahui keadaannya, adzan yang dikumandangkannya tetap sah. Saya pernah mendengar Yang Mulia Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, adzan seorang fasik tidak diterima. Orang yang selalu mencukur jenggotnya itu fasik lahiriah dan kefasikannya tidak tersembunyi. Kita semua memohon keselamatan kepada Allah. Sepatutnya kita mengangkat muadzin yang lainnya. Dengan demikian, kata adil di sini mencakup pengertian bahwa seorang muadzin itu harus muslim, berakal, sendirian, adil dan mumayyiz. Nomor 13 adalah harus saleh. Itu makna dari adil. Nah, maka orang yang kelihatan kefasikannya maka tidak boleh dijadikan sebagai seorang muadzin. Di sini tadi diberi contoh seorang yang mencukur jenggot. Ini menunjukkan bahwa ya, di antara para ulama banyak yang menguatkan mencukur jenggot itu adalah kefasikan, alias perbuatan dosa. Karena syariatnya seorang laki-laki itu membiarkan jenggotnya bila tumbuh. Kita contohkan yang lain, misalnya dia adalah seorang pedangdut. Nah, misalnya dia pedangdut koplo, pedangdut kampung, tapi merangkap muazin masjid kampung. Ya, maka tidak sah dan tidak boleh dijadikan sebagai muadzin. Nah, orang yang kelihatan kefasikannya. Adapun bila tidak kelihatan, misalnya dia tutupi, dia tidak pernah menampakkannya, maka kita kembali kepada kaidah bahwa hukum di dunia itu cukup lihat zahirnya. Untuk hukum di akhirat, serahkan kepada Allah urusan batinnya. Kalau zahirnya adalah dia tidak melakukan kefasikan, maka kita hukumi zahirnya. Jangan berkata, jangan-jangan di rumahnya dia fasik lagi. Kalau kita bilang cuma jangan-jangan, berarti kan cuma apa? Ya, duga-duga aja. Ya, dan tidak bisa membangun hukum di atas yang duga-duga atau keraguan. Maka di sini dikatakan oleh penulis pada bagian akhir, kata adil
Kata adil untuk seorang muadzin, akhirnya tercakuplah syarat-syarat berikut ini, ya, yaitu seorang muslim berakal, kemudian laki-laki, dan dia mengumandangkannya sendirian, tidak paduan suara, tidak pula estafet. Dia orangnya soleh dan mumayyiz. Nah, saya kira tidak perlu saya ulang dari awal, karena insya Allah semua sudah jelas. Selanjutnya subbab yang ketujuh, masyru'iyatil adzani wal iqamati lil jama' wa qada'il fawaiti, tentang disyariatkannya azan dan iqamat untuk salat yang dijamak dan untuk mengqadha salat yang luput waktunya. Silakan. Berikutnya adalah disyariatkannya adzan dan iqamah untuk salat jamak dan qadha salat yang tidak sempat dikerjakan. Yang pertama, barang siapa menjamak, maaf. Maksudnya mengqadha salat yang tidak sempat dikerjakan itu misalnya ada orang terlupa. Ya, saya pernah kelupaan karena safar, saya belum sholat isya karena saya pikir akan landing di Balikpapan di waktu isya. Ternyata karena delay, akhirnya sampai di rumah sudah hampir tengah malam, karena capek langsung tidur. Waktu subuh baru teringat belum sempat sholat isya. Ini termasuk diantara mengqadha sholat yang bukan cuma tidak sempat dikerjakan. Kalau tidak sempat dikerjakan itu seolah-olah orangnya sengaja. Ya, coba diganti judulnya. Kita ganti judulnya menjadi mengqadha salat yang terluput waktunya. Mengqadha salat yang terluput waktunya. Kalau tidak sempat itu seolah-olah sengaja. Beri contoh di situ, kelupaan atau terlupakan. Terus ketiduran. Itu bahasa apa sih? Balikpapan ketiduran. Tertidur. Tertidur. Kemudian pingsan. Kurang dari 3 hari. Adapun pingsan lebih dari 3 hari, insya Allah nanti akan datang babnya sendiri pada bab sholat untuk orang yang sakit, yang insya Allah akan dibahas kira-kira 2 tahunan lagi. Nah, coba diulang. Disyariatkannya adzan dan iqamah untuk salat jamak dan qadha salat yang terluput waktunya. Ya. Yang pertama, barang siapa menjamak salat zuhur dan asar atau maghrib dengan isya, baik sedang dalam perjalanan maupun di rumah, ketika turun hujan atau karena sakit, dia harus mengumandangkan adzan untuk salat yang pertama dan iqamah untuk setiap salat fardu. Ulang. Tadi cara bacanya ada yang salah tadi. Diulang. Barang siapa menjamak salat zuhur dan asar atau maghrib dengan isya, baik sedang dalam perjalanan maupun di rumah ketika turun hujan atau karena sakit, dia harus mengumandangkan adzan untuk salat yang pertama dan iqamah untuk setiap salat fardu. Nah, kalau kita mau jamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, misalnya kita mau jamak karena sakit, kita di rumah ya, tidak bisa ke masjid, maka untuk salat maghrib kita azan lalu iqamat, kemudian untuk isyaknya kita iqamat lagi, tapi tidak azan. Nah, terus hal itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang salat jamak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Ketika itu beliau mengumandangkan adzan kemudian iqamah lalu mengerjakan salat zuhur. Selanjutnya beliau mengumandangkan iqamah lagi lalu mengerjakan salat asar. Selain itu beliau juga pernah datang ke Muzdalifah
Lalu beliau mengerjakan salat maghrib dan isya di sana dengan satu azan dan dua iqamah. Satu azan dua iqamat itu berarti kapan azannya? Untuk salat maghribnya. Sedangkan iqamatnya untuk masing-masingnya. Maghrib dulu iqamat ya, dan untuk isya iqamat juga. Lanjut. Dengan demikian berarti beliau mengumandangkan satu azan untuk dua salat karena dua waktu yang digabungkan menjadi satu waktu. Tetapi tidak cukup hanya dengan satu iqamah saja, karena setiap salat memiliki iqamah sendiri-sendiri, yaitu menjadi dua kali. Jadi orang yang menjamak salat mengumandangkan azan sekali dan iqamah pada masing-masing salat. Jelas ya? Dua. Kedua, orang yang mengqadha salat yang terluput waktunya hanya perlu mengumandangkan azan satu kali saja dan mengumandangkan iqamah untuk setiap salat wajib. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang cukup panjang mengenai tertidurnya Nabi SAW dan para sahabatnya dalam suatu perjalanan sehingga tidak mengerjakan salat subuh dan mereka tidak bangun melainkan setelah matahari terbit. Mereka pun pindah dari tempat itu. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Lalu Rasulullah SAW mengerjakan salat 2 rakaat, kemudian mengerjakan salat subuh. Dengan demikian, beliau telah mengerjakan salat itu seperti yang biasa beliau kerjakan setiap hari. Ya. Untuk orang yang tertidur atau ingin mengqadha salat yang terluput waktunya, maka setiap salat itu ada iqamatnya, tapi azannya cukup satu kali. Yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW pergi safar dan beliau berpesan kepada Bilal untuk berjaga. Ya, tetapi ternyata Bilal juga tertidur dan semua orang tertidur. Lalu kemudian semuanya terbangun ketika matahari sudah meninggi. Maka Nabi SAW mengajak mereka untuk pindah tempat. Masih ingat kenapa Nabi ajak pindah tempat? Ya, karena lembah tempat mereka tertidur itu banyak syaitannya. Ya, catat dulu di dekat situ. Maka sunnah pindah tempat. Pindah tempat untuk sholat. Maka sunnah pindah untuk sholat ke tempat, gitu kali ya, ke tempat yang bukan tempat tidurnya. Paham maksud saya? Kalau kita ketiduran di dalam kamar, maka sholatnya nanti di ruang keluarga. Kalau ketidurannya di ruang keluarga, pindah sholatnya ke ruang tamu, gitu. Ke tempat yang bukan tempat tertidur. Nabi SAW mengajak para sahabat untuk pindah tempat, karena Nabi bilang di sini adalah lembah yang banyak syaitannya. Nah, maka mereka pun pindah tempat. Bilal kemudian disuruh azan, lalu qobliyah subuh, lalu iqamat, lalu sholat subuh. Begitu. Kalau kita ketidurannya cukup panjang bagaimana? Misal ada orang itu, entah mungkin dia saking capeknya, misalnya dia begadang 2 malam gitu. Akhirnya waktu tidur misalnya jam 10 pagi, dia kebablasan sampai maghrib. Jadi dia belum sholat apa? Zuhur sama asar. Maka untuk maghrib, dia akan mengerjakannya di sholat maghrib. Ya tidak? Saya ulang. Ada orang tertidur. Dia tidur dari jam 10 dan baru terbangun di sholat maghrib. Berarti apa yang terluput? Zuhur sama asar. Dan pelaksanaannya di waktu apa? Waktu maghrib. Berarti dia akan sholat berapa sholat? 3. Nah yang dia kerjakan adalah azan 1 kali. Tapi iqamat zuhur, lalu sholat zuhur, iqamat asar, lalu sholat asar, lalu iqamat maghrib, lalu sholat maghrib. Begitu.
Selanjutnya, adanya iqamah untuk salat tersebut juga ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan Bilal, maka Bilal pun mengumandangkan iqamah, lalu beliau mengerjakan salat bersama mereka. Setelah selesai salat, beliau bersabda, "Man nasiya as-salata falyusalliha idza dzakaraha, fa innallaha qala wa aqimis salata lidzikri." barang siapa lupa mengerjakan salat, hendaklah dia mengerjakannya saat dia mengingatnya, karena Allah telah berfirman, kerjakanlah salat untuk mengingatku. 6. Hal itu ditunjukkan pula oleh apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau disibukkan oleh perang Ahzab sehingga lupa salat. Ya, pernah terjadi Nabi juga ketinggalan, belum sholat zuhur, belum sholat asar, dan baru akan sholat itu semua di waktu maghrib. Ya, Umar bin Khattab marah-marah gitu, ngumpat-ngumpat untuk orang kafir. Maka Nabi tanya, kenapa Umar marah-marah? Umar bilang, gara-gara mereka kita belum sempat sholat. Saya belum sempat sholat zuhur, belum sempat sholat asar. Maka Nabi mengatakan, iya sama, saya juga belum. Ya, gara-gara peperangan. Lanjut. Saya pernah mendengar yang mulia Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang hadis Qatadah mengenai qada salat subuh yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau tertidur. Yang demikian itu menunjukkan bahwa orang yang tertidur sehingga tidak mengerjakan salat atau lupa tidak mengerjakannya, maka dia boleh mengerjakannya sebagaimana yang dikerjakan pada waktunya dengan adzan, iqamah, dan sunnah rawatibnya. Di antara yang disunahkan dalam hal itu adalah pindah dari tempat tidurnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengqadha salat jahar dengan jahar dan salat sir dengan sir. Oh. Ini tadi sudah terlanjur kita catat ya. Ternyata disebutkan di sini kata Syekh bin Baz, "Wa minas sunnati an yantaqila minal makanil ladzi nama fihi." Dan termasuk sunnah dia pindah tempat ke tempat yang bukan tempat tidurnya. Lalu bagaimana dengan sholat jahar dan sirnya? Dikeraskan atau dipelankan? Jawabannya berarti untuk kasus yang tadi, mau mengerjakan sholat zuhur asar di maghrib, pelaksananya adalah untuk zuhur ya pelan, untuk asar juga pelan, tapi untuk maghrib keras. Sama seperti pelaksanaan normalnya. Lanjut ke 8. Kita percepat. Berikutnya adalah menjawab muadzin dan keutamaannya. Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah untuk menjawabnya dengan suara pelan, yakni mengucapkan seperti yang diucapkannya kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Untuk kedua kalimat itu disunnahkan menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca beberapa zikir yang disyariatkan dibaca setelah adzan. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan orang yang mendengar adzan dan iqamah untuk berzikir pada saat adzan dan setelahnya. Yaitu yang pertama, hendaklah orang yang mendengar adzan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Untuk hal tersebut, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita jawabnya. Lalu kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar seruan adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya itu cara bacanya bukan di titik, tapi di koma semua. Coba. Karena itu bukan
Jika muazin bilang begini, maka bilang begini. Kalau muazin bilang begini, maka bilang begini. Bukan begitu cara bacanya. Hadisnya mengatakan, jika muazin berkata begini, lalu kalian mengatakan begini, lalu dia bilang begini, kalian mengatakan begini, dia mengatakan begini, kalian mengatakan begini. Nah gitu, itu belum selesai. Itu di titik kah? Titik. Ya, coba baca, salah itu. Sini, saya yang baca. Nih, cara bacanya itu begini. Semua teman-teman menyimak ya. Jika seorang muazin mengucapkan Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kalian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Muazin itu mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazzinnya mengatakan Allahu Akbar, dia pun mengatakan Allahu Akbar. Lalu muazzinnya mengatakan la ilaha illallah, dia pun mengucapkan la ilaha illallah, dan dia ucapkan semua itu dalam hatinya, maka dia masuk surga. Gitu sebenarnya cara bacanya. Jadi ini salah sih. Bisa paham ya? Itu maksudnya. Jadi bukan begini cara bacanya. Jika muazin mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar. Itu baru titik. Kalau dia mengucapkan begini, maka begini. Nah, itu sebenarnya hadis itu satu paket, satu kalimat. Ya, jadi harusnya jangan pakai titik. Soalnya hadisnya bilang begitu. Idza qala muadzinu Allahu Akbar faqala ahadukum Allahu Akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu Akbar, qala Allahu Akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhala jannah. Begitu. Saya kira tadi pembaca yang salah baca. Ternyata memang bukunya pakai titik. Harusnya pakai koma. Coba diulang. Jika seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Lalu muadzin itu mengucapkan hayya 'alal falah, dia pun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, dia pun mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Jika dia mengucapkan semua itu dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Bisa dipahami? Maka titik-titik itu antum ganti koma semua. Nah, karena itu satu kalimat tanpa titik. Hadis ini tadi menunjukkan bahwa pertama kita disunnahkan untuk mengikuti bacaan muadzin. Yang kedua, sunnahnya adalah mengucapkan itu ikhlas karena Allah dari dalam hati. Dan yang ketiga, tentang ganjarannya, yaitu dijanjikan surga untuk orang yang menjawab muadzin. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Sekarang model kedua. Setelah muadzin mengucapkan tasyahud, hendaklah seorang muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda,
Barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengucapkan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama, akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa ketika mendengar muadzin mengucapkan, aku juga bersaksi. Nah, ini model kedua setelah syahadat, ya, maka bisa membaca bacaan tadi ini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Maaf, saya hentikan saja karena nanti terburu-buru dan ada faidah tentang wasilah ini yang sangat penting. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saja. Kita baru sampai pada zikir yang kedua. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di zikir yang ketiga. Dan malam ini kita tidak kajian setelah Isya karena saya masih capek ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama.